Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel, Mr. Alfi Banda. Ya, sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar, ya, berbagi terkait tentang capaian pembelajaran. Ya, kali ini mungkin yang saya sajikan adalah yang versi revisi 2024, yakni berdasarkan perubahan atas Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 ya. Nah, kita ketahui bersama bahwa capaian pembelajaran ini saat ini kita menggunakan rujukan dari peraturan Beskap ya 032 tahun 2024 untuk memandu atau sebagai pemantik pembelajaran pada struktur muatan kurikulum intrakurikuler. Ya, sahabat sekalian, guru perlu memahami capaian pembelajaran yang nantinya akan menjadi capaian akhir ya di beberapa fase ya. Nah, untuk memudahkan kita dalam memahami perencanaan pembelajaran dan asesmen di kurikulum Merdeka, kita bisa menggunakan peta konten dalam memahami mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, peta kontennya seperti ini. Yang pertama, guru perlu pahami garis besar kurikulum Merdeka. Di mana kita bisa memahami garis-garis besar kurikulum Merdeka, Bapak Ibu bisa memanfaatkan beberapa platform yang telah disediakan oleh pemerintah, seperti platform Merdeka Mengajar atau langsung di dashboard website kurikulum.kemdikbud.go.id. Nah, kita bisa dapatkan beberapa regulasi, panduan-panduan yang bisa kita pelajari bersama di komunitas belajar dalam rangka untuk memahami garis-garis besar kurikulum Merdeka. Nah, setelah itu perlu juga kita pahami pembelajaran dan asesmen yang menjadi khas dari kurikulum Merdeka. Kemudian pahami juga bagaimana kita mengembangkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan juga memahami pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Nah, keempat poin ini ya, Ibu Bapak bisa melihat di panduannya dan bisa dikaji bersama di komunitas belajar. Nah, prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen di kurikulum Merdeka. Prinsip pembelajaran kurikulum Merdeka terdiri dari prinsip interaktif ya. Prinsip interaktif ini maksudnya bahwa pembelajaran itu dirancang untuk memfasilitasi interaksi yang tersistematis dan produktif ya antara pendidik dengan peserta didik ya, atau dengan sesama peserta didik dan antara peserta didik dengan materi belajar yang dibelajarkan ya. Di sini Ibu Bapak, guru berperan sebagai fasilitator proses pembelajaran dan tidak menjadi satu-satunya sumber pembelajaran. Ya, pembelajaran dalam suasana belajar yang interaktif itu bisa kita lakukan mungkin dengan cara berinteraksi secara dialogis, terus berinteraksi secara aktif, berkolaborasi untuk menumbuhkan jiwa kolaborasi atau gotong royong, ya. Nah, atau juga sebagai guru, sebagai seorang fasilitator, dapat membuka forum-forum diskusi kepada peserta didik dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik sebagai proses pembelajaran yang mengacu rasa ingin tahu atau inquiry learning dari murid-murid kita. Nah, itu yang dimaksud dengan prinsip interaktif. Nah, kemudian menyenangkan ya. Nah, kita semua menginginkan bahwa pembelajaran itu menyenangkan. Siapa yang senang? Ya, yang senangnya adalah murid, termasuk gurunya, dan tercipta ekosistem kelas yang nyaman ya, aman dan menyenangkan.
Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, prinsip menyenangkan ini agar murid-murid mengalami proses belajar sebagai pengalaman yang menumbuhkan emosi-emosi positif. Misalnya menciptakan suasana belajar yang gembira, ya, menarik, aman, bebas dari perundungan, atau menggunakan berbagai variasi metode, ya, dengan mempertimbangkan aspirasi dari atau juga kebutuhan dari murid-murid kita, tidak terbatas hanya di dalam kelas, ya. Kemudian bisa juga mengakomodasi keberagaman gender, ya, budaya, bahasa, daerah setempat, agama, atau kepercayaan, karakteristik, dan kebutuhan setiap murid-murid kita. Nah, ini yang dimaksud dengan prinsip pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian, menantang. Nah, tentunya untuk mendorong murid-murid kita terus meningkatkan kompetensinya melalui tugas atau aktivitas, ya, dengan kesulitan yang tepat. Kita perlu untuk menggunakan materi dan kegiatan belajar yang sesuai dengan kemampuan dan tahapan peserta didik kita, atau memfasilitasi peserta didik untuk percaya potensi yang dimilikinya itu dapat ditingkatkan, sehingga ini akan menjadi sebuah tantangan dalam pembelajaran yang dapat membantu pencapaian serta tujuan pembelajaran. Memotivasi, ya, oke, perlu, ya. Memotivasi peserta didik itu sangat penting, ya, dalam rangka untuk membangun suasana belajar yang memberikan kesempatan kepada mereka, murid-murid kita, untuk berani mengemukakan pendapat, untuk berani bereksperimen, ya, atau melibatkan murid. Nah, melibatkan murid dalam menyusun rencana belajar atau menetapkan target individu atau kelompok, atau turut memonitor pencapaian hasil belajar murid. Nah, ini yang dimaksud dengan memotivasi murid untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang, ya, memberikan kesempatan bagi anak-anak kita untuk mengembangkan dan mengomunikasikan gagasan baru, atau membiasakan mereka untuk mampu mengatur dirinya dalam proses belajar. Atau juga guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi murid untuk mengaktualisasikan diri mereka. Nah, artinya bahwa kelas itu adalah milik mereka selama apa yang dilakukan itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, maka murid juga perlu diberi ruang yang seluas-luasnya untuk dapat berekspresi, bereksperimen, ya, berkreasi, menyampaikan gagasan, dan juga menyampaikan pendapat selama guru menempatkan posisi dirinya sebagai fasilitator. Ya, sahabat sekalian, itu adalah prinsip pembelajaran yang perlu saya jelaskan. Kemudian kita lihat tentang prinsip asesmen. Ya, asesmen itu harus adil, ya, oke, harus objektif dan harus edukatif. Ya, penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian yang berkeadilan. Nah, ini maksud diadil. Oke, pendidik melakukan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang identitas atau kebutuhan khusus peserta didik. Nah, kemudian objektif, ya. Penilaian yang objektif itu adalah penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atau pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik, benar-benar fakta. Nah, kemudian yang ketiga adalah edukatif, ya. Seperti apa prinsip asesmen yang edukatif? Ya, yaitu proses penilaian yang melakukan penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, bagi peserta didik, dan bagi orang tua. Lain dan tak bukan ini untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, prinsip-prinsip ini akan dipadukan dalam satu perencanaan dan satu aktivitas guru.
Artinya, pembelajaran dan asesmen ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ya, nah kita bisa lihat siklusnya mungkin seperti ini. Ya, rencanakan, melaksanakan, terus asesmen pembelajaran. Siklus ini akan berputar terus. Dan ini akan berjalan secara maksimal ketika guru mampu merefleksikan dan melakukan umpan balik dari data yang didapat terhadap pembelajaran tersebut. Ya, ya, backward design. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kurikulum Merdeka, backward design atau desain mundur ini menjadi salah satu strategi penting dalam rangka untuk merancang pembelajaran yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Nah, backward design ini merupakan strategi yang dipakai Ibu Bapak. Pada saat apa? Pada saat merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, dengan menerapkan backward design, diharapkan kita dapat membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran, mengembangkan karakter dan menjadi individu yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Nah, dalam merencanakan pembelajaran melalui guru memulai dapat terlebih dahulu dengan mengidentifikasi atau result apa yang ingin dicapai oleh peserta didik kita. Ya, kalau biasanya kita mulai dengan apa yang akan dibelajarkan murid atau dengan konsen pada materi, tapi melainkan kita lebih condong menetapkan terlebih dahulu dengan tujuan. Jadi ini mengembalikan proses perencanaan pembelajaran dari materi ajar lebih diutamakan pertama menjadi tujuan pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, tujuan pembelajaran bukan sekedar memahami konsep X atau langkah Y, melainkan hasil apa yang akan diperoleh peserta didik jika mereka memiliki pemahaman-pemahaman tersebut. Nah, pertanyaan reflektif dan backward model dalam perencanaan pembelajaran bisa kita pakai seperti ini, Ibu Bapak sekalian. Ya, karena ini mulai dari menetapkan tujuan pembelajaran, kita memulai bisa dengan apa yang mau dicapai. Nah, kemudian bukti peserta didik sudah mencapai tujuan pembelajaran itu apa? Nah, ini asesmennya. Nah, dari sinilah baru kita membayangkan bagaimana peserta didik dapat mencapainya, yaitu langkah pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran merupakan hasil penjabaran dari capaian pembelajaran. Sementara asesmen ini sebagai bukti atau yang dapat membuktikan bahwa murid sudah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, setelah itu langkah pembelajaran, kegiatan pembelajaran seperti apa yang dapat dilakukan untuk memperoleh bukti tersebut. Ya, oke, Bapak Ibu sekalian, dalam proses penyusunan perencanaan pembelajaran di kurikulum Merdeka versi 2024 ini, kita memulai dari menganalisis capaian pembelajaran, ya, kemudian menyusun tujuan pembelajaran dan alurnya, dan merencanakan pembelajaran dan asesmen. Sederhananya seperti ini. Jadi guru perlu menganalisis dulu CP yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ibu Bapak bisa dapatkan di Peraturan BSK 032 atau bisa mengambil langsung di platform Merdeka Mengajar. Setelah menganalisis, ya kita akan menyusun tujuan berdasarkan kebutuhan dan keadaan. Kemudian kita akan alurkan tujuan-tujuan tersebut. Setelah itu, dari tujuan dan apa yang sudah kita alurkan, kita rencanakan pembelajaran dan asesmennya. Ya. Perlu kita ketahui juga beberapa kekhasan ya perencanaan pembelajaran. Nah, contohnya di SD. Ya, perencanaan pembelajaran di SD ini perlu mempertimbangkan kesinambungan pembinaan kemampuan fondasi yang dibina sejak PAUD dan dapat terus dilanjutkan di fase A menggunakan struktur kurikulum SD. Ini artinya bahwa anak pada fase A, yaitu anak-anak yang masih tergolong dalam usia 7-8 tahun yang merupakan kategori anak usia dini, Bu Bapak. Jadi, perlakuan mereka juga harus dipertimbangkan bagaimana transisi mereka dari PAUD ke SD.
Nah, ini tidak sekedar pada masa transisi PAUD SD, tetapi dalam pembelajaran selama di fase A. Mungkin secara metode, mungkin secara strategi, ya, yang dipakai oleh guru-guru di TK PAUD bisa dikembangkan oleh guru-guru di SD. Bahkan ada juga sekolah-sekolah yang memanfaatkan guru di TK PAUD juga sebagai sumber belajar pada pembelajaran di fase A. Nah, ini satu transformasi yang dibawa di panduan 2024 ini. Oke, sebagai contoh, saat guru ingin membina kemampuan fondasi terkait nilai agama dan budi pekerti, guru dapat membinanya melalui pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti atau pendidikan Pancasila. Ya, kesinambungan pembinaan tersebut dapat dipelajari oleh lebih lengkap ya di panduan pemetaan fondasi, konstruk pembelajaran dan aspek perkembangan yang dapat diakses melalui Sistem Informasi Kurikulum Nasional. Ya, yang pertama berdasarkan alur perjalanan perencanaan pembelajaran yaitu melakukan analisis capaian pembelajaran. Oke, perlu dianalisis CP-nya. Apa yang kita analisis? Ya, kita akan analisis bagian mana yang menjadi kompetensi dan muatan yang perlu kita atau yang dapat memudahkan guru menjabarkannya menjadi tujuan. Karena memang yang kita ketahui bersama bahwa CP itu disusun dalam bentuk kalimat-kalimat deskriptif atau paragraf deskriptif, yang di dalamnya juga terdapat paragraf-paragraf kecil yang perlu kita petakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, CP disusun untuk setiap mata pelajaran. Ya, oke, penyusunan CP untuk setiap mata pelajaran ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terarah, membantu pendidik dalam menyusun perencanaan pembelajaran, memudahkan peserta didik dalam memperoleh tujuan pembelajaran dan memantau kemajuan belajarnya. Oke, yang kita ketahui bersama bahwa fase seperti ini Bapak Ibu ya, dari fase fondasi sampai fase F. Fase fondasi itu ada pada TK PAUD, kemudian fase A di kelas 1 dan kelas 2 SD, fase B kelas 3-4, fase C 4-5, fase D ada di kelas 7 sampai kelas 9 SMP, fase E di kelas 10 dan fase F di kelas 11-12. Oke, tidak ada perubahan di sini Bapak Ibu. Ya, untuk guru SD perlu memahami juga 6 aspek kemampuan fondasi. Nah, 6 aspek kemampuan fondasi PAUD SD perlu berkesinambungan, perlu ada korelasi ya, pelaksanaan dan penggunaannya. Ini bagaikan satu nafas yang tidak putus. Nah, sehingga kemampuan fondasi yang tertuang di dalam CP fase fondasi dapat tertuang juga atau dibangun dengan menggunakan CP di fase A atau di sekolah dasar. Ya, oke Bapak Ibu sekalian, CP capaian pembelajaran disusun sudah disesuaikan dengan kemampuan peserta didik pada umumnya. Nah, apabila jika ada peserta didik yang memiliki kebutuhan belajar di atas CP, maka bisa dilakukan pengayaan dan pendalaman ya, melalui kegiatan-kegiatan yang lebih konkret atau kegiatan-kegiatan yang tersistematis sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Nah, contoh pemanfaatan fase capaian pembelajaran dalam perencanaan pembelajaran. 1. Pembelajaran yang fleksibel. 2. Pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan peserta didik. Dan yang ketiga, pengembangan rencana pembelajaran yang kolaboratif. Mari kita pelajari bersama seperti apa contoh pemanfaatan fase-fase CP ini ya. Pembelajaran yang fleksibel. Bapak Ibu sekalian, ada kalanya proses belajar itu lebih lambat ya dari suatu periode. Ya, kita pernah mengalami pengalaman ketika di masa COVID, sehingga dibutuhkan waktu lebih panjang untuk mempelajari satu konsep. Nah, ketika harus menggeser waktu untuk mengerjakan materi-materi pelajaran yang sudah dirancang, mungkin kita perlu memiliki waktu lebih panjang untuk mengaturnya. Itulah fleksibilitas yang ada dalam kurikulum Merdeka. Kemudian, pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan belajar peserta didik.
Fase belajar seorang murid itu menunjukkan kompetensinya, sementara kelas menunjukkan kelompok. Ya, sekali lagi bahwa fase belajar murid itu ditunjukkan oleh kompetensinya, sementara kelas itu ditunjukkan dalam kelompok berdasarkan usianya. Nah, dengan demikian ada kemungkinan murid berada di kelas 3 SD namun belajar materi pelajaran untuk fase A yang umumnya untuk kelas 1 dan kelas 2. Kenapa? Ya, bisa jadi ia belum tuntas mempelajarinya. Nah, hal ini berkaitan dengan mekanisme kenaikan kelas yang disampaikan ya di dalam panduan bahwa kenaikan kelas dan kelulusan ya untuk mencapai diferensiasi pembelajaran. Nah, kemudian pengembangan rencana pembelajaran yang kolaboratif. Ya, oke, seperti apa? Satu fase itu biasanya lintas kelas. Misalnya CP di fase D yang berlaku untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 SMP. Nah, saat merencanakan pembelajaran di awal tahun, guru pada kelas 7 perlu berkolaborasi dengan guru di kelas 8 ya untuk mendapatkan informasi tentang sampai di mana proses belajar yang sudah ditempuh oleh murid-murid selama di kelas 7. Nah, selanjutnya juga perlu berkolaborasi dengan pendidik di kelas 9. Nah, untuk apa? Untuk menyampaikan bahwa rencana pembelajaran kelas 8 akan berakhir suatu topik atau materi tertentu. Nah, sehingga guru pada kelas 9 dapat merencanakan pembelajaran berdasarkan informasi yang didapat dari guru kelas sebelumnya. Nah, ini pengembangan rencana pembelajaran yang kolaboratif yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka. Nah, beberapa hal yang perlu kita pahami tentang kekhasan CP sebelum memahami isi dari CP untuk setiap mata pelajaran. Yang pertama, khas pertamanya adalah dalam CP, kompetensi yang ingin dicapai ditulis dalam paragraf. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kompetensi ditulis berdasarkan kelompok dan penomorannya, baik itu kompetensi untuk sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Kedua, CP dirancang dengan banyak merujuk kepada teori belajar konstruktivisme dan pengembangan kurikulum dengan pendekatan understanding by design ya, yang dikembangkan oleh Wingis dan TJ. Ya, dalam kerangka teori ini Bapak Ibu, kita pahami bahwa misalnya memahami itu merupakan kemampuan yang dibangun melalui proses dan pengalaman belajar yang memberikan keluasan, kesempatan kepada murid untuk dapat menjelaskan, menginterpretasi, apalagi mengaplikasikan informasi ya, menggunakan berbagai perspektif dan berempati atas suatu fenomena. Nah, dengan demikian, pemahaman yang dimaksudkan tadi bukan suatu proses kognitif yang sederhana atau proses berpikir tingkat rendah. Nah, ini memang ya berbeda dengan pandangan taksonomi Bloom ya, yang menganggap bahwa pemahaman itu dianggap sebagai proses berpikir yang tahapnya rendah atau berada di C2. Nah, namun demikian, konteks taksonomi Bloom sebenarnya digunakan untuk perancangan pembelajaran dan asesmen kelas yang lebih operasional, bukan untuk CP yang lebih abstrak dan umum. Ya, taksonomi Bloom lebih sesuai digunakan untuk menurunkan, menerjemahkan CP ke TP ataupun juga ke indikator. Ya, naskah CP terdiri atas rasional, tujuan, karakteristik, dan capaian per fase. Ini nanti bisa perlu kita analisis bersama di komunitas belajar atau lintas fase. Mana yang termasuk rasional, mana yang termasuk tujuan, karakteristik, dan capaian per fase. Seorang guru perlu mengetahui rasionalisasi dari mata pelajaran yang dibelajarkan. Apa tujuan mata pelajaran ini dibelajarkan untuk murid-murid saya?
Nah, bagaimana karakteristik mata pelajaran ini dan capaian per fase? Ketika ini sudah dipahami, maka akan membantu guru dalam melakukan analisis capaian pembelajaran. Oh Bapak, perjalanan pembelajaran itu ibarat sebuah perjalanan, bukan sebuah perlombaan. Perjalanan yang tanpa tujuan pastilah hanya buang-buang waktu dan biaya. Jika tujuan jelas dan penting bagi hidup kita, pastilah akan mencari dan menggunakan berbagai cara untuk mencapai seberapapun lamanya atau seberapapun tantangannya. Artinya bahwa kurikulum merdeka menghendaki pencapaian per fase. Setiap fase diberi ruang waktu yang cukup panjang, 1 sampai 3 tahun. Nah, artinya bahwa pencapaian yang ingin dicapai oleh murid ya bukan persoalan siapa yang sampai duluan, tetapi persoalan bagaimana guru mampu menyajikan atau menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang bermakna sehingga pencapaian-capaian dan tujuan pembelajaran itu bisa tercapai ya dengan baik. Nah, bukan persoalan siapa yang sampai duluan, tetapi bagaimana ini adalah sebuah perjalanan yang perlu dimaknai sehingga ini menjadi bermakna. Nah, ketika pembelajaran ini menjadi bermakna, atau harapannya seperti apa yang bisa kita rancang, kita siapkan, ya kita sajikan, atau kita hidangkan, sehingga membantu memudahkan pencapaian tujuan itu. Jangan khawatir, ya karena ini diberlakukan per fase. Jadi Bapak Ibu secara leluasa mengembangkan tujuan pembelajaran dengan rentang waktu di setiap fase yang ada di kelas atau sekolah Ibu Bapak. Letak CP dalam kurikulum merdeka. Dalam struktur muatan kurikulum merdeka terdiri dari intrakurikuler, kokurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sedangkan capaian pembelajaran ini menjadi acuan yang kita pakai untuk pembelajaran kurikuler atau intrakurikuler. Nah, kompetensi-kompetensi pada CP kita turunkan menjadi TP. CP disusun oleh pemerintah dan dikembangkan oleh guru menjadi TP yang tersusun melalui alurnya. Oke, rujukannya adalah untuk pembelajaran kurikuler, berbeda dengan kokurikuler yang mengacu ke dimensi, elemen, dan subelemen yang ada di Peraturan Beskap nomor 031. Ya, kemudian elemen dalam CP. Setiap CP itu terdapat beberapa elemen atau kelompok kompetensi esensial yang berlaku sama untuk semua fase pada mata pelajaran tersebut. Ya, itulah sebabnya penting tadi saya sampaikan bahwa guru perlu memahami karakteristik mata pelajarannya, sehingga elemen ini tidak sekedar menghafal struktur namanya saja, tetapi bagaimana keluasan dari elemen ini yang merupakan bagian utuh ya, yang tidak dapat dipisahkan dari mata pelajaran tersebut. Oke, masing-masing elemen tersebut memiliki CP per fase ya, yang saling menunjang untuk capaian pemahaman yang dituju. Elemen sebuah mata pelajaran mungkin saja sama atau berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Oke. Nah, letak capaian pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Bapak Ibu sekalian, capaian pembelajaran atau CP menjadi acuan yang kita pakai untuk pembelajaran intrakurikuler sebagaimana sudah saya sampaikan tadi. Nah, dalam pengembangannya, pembelajaran kurikulum merdeka memiliki konsep teaching at the right level atau mengajar pada tahapan pembelajaran yang sesuai konsep. Nah, ini menjadi salah satu semangat ya dalam Merdeka Belajar. Melalui konsep tersebut, murid mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat capaian atau kemampuannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk membantu teaching at the right level ini, guru dapat melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik untuk melakukan pemetaan profil murid. Tentunya aktivitas ini dalam rangka untuk membantu terlaksananya pembelajaran terdiferensiasi. Ya, oke. Nah, apa pembelajaran yang dapat terus melekat, bernilai, dan bisa diterapkan dalam kehidupan siswa jauh setelah ia lulus mata pelajaran tersebut? Ini perlu kita diskusikan bersama di komunitas belajar kita.
apa sih maksud mereka mempelajari ya pelajaran saya misalnya yang saya belajarkan dengan murid. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk jenjang fase anak usia di kelas saya. Ya, apa yang akan mereka pelajari? Bagaimana apa yang telah dibelajarkan hari ini atau besok bisa menjadi pembelajaran juga bagi mereka dalam kehidupan murid ya, baik di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Sehingga ini perlu sekali ya guru mengenal lebih dekat ya esensi dari mata pelajaran yang dibelajarkan dengan murid. Nah, mari Bapak Ibu kita melihat ya capaian pembelajaran dan menurunkan. Oke, demikian Bapak Ibu sedikit penjelasan tentang capaian pembelajaran ya. Nah, ikuti terus ya konten-konten saya terkait tentang persiapan implementasi kurikulum Merdeka di tahun ajaran baru ini. Oke, semoga terbantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.